Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang desain, implementasi, dan operasi sistem. Kelompok 5 terdiri dari 7 anggota, diantaranya Firda Rahmayanti, Runaili Ramadhani, Safira Alifia Azahra, Sarah Melia Trianisha, Safira Ade Rizky Saragi, Alia Wikezul Nadi, dan Reka Amelia. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada materi ini adalah desain sistem konseptual, desain sistem fisik, implementasi sistem, konversi sistem, serta operasi dan pemeliharaan. Suatu sistem akuntansi yang baik tidak terlepas dari desain sistem yang dirancang mampu berhadapan dengan segala kondisi yang diperkirakan, implementasinya yang mencapai target, dan operasinya yang terkendali. Oleh karena itu, penting bagi pengambilan keputusan untuk mengetahui dan meneliti desain, metode implementasi, dan sistem operasi yang paling tepat diterapkan dalam organisasinya. Yang pertama adalah mengevaluasi alternatif desain. Dalam mengevaluasi alternatif desain, terdapat beberapa standar-standar yang harusnya digunakan. Yang pertama adalah seberapa baik ia memenuhi sasaran keorganisasian dan sistem. Yang kedua adalah seberapa baik ia memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga adalah apakah layak secara ekonomis. Dan yang terakhir adalah bagaimana bobot keuntungan dibandingkan kerugian. Lalu selanjutnya adalah tabel pertimbangan dan alternatif desain. Untuk pertimbangan media output, itu alternatif desainnya adalah kertas, layar, suara, disket, CD, atau mikrofilm. Untuk penjadwalan output, alternatif desainnya adalah waktu atau permintaan yang telah ditentukan. Untuk format output, alternatif desainnya adalah naratif, tabel, komunikasi, atau file elektronik grafik. Lalu untuk cetakan output, alternatif desainnya adalah formulir tercetak, dokumen turnaround, atau formulir. Lalu untuk jenis pemrosesan, alternatif desainnya adalah manual, batch, dan real time. Lalu untuk prosesor, alternatif desainnya adalah PC, komputer mini, atau mainframe. Lalu untuk perolehan software, itu alternatif desainnya adalah massal, khusus, atau diubah. Lalu untuk pemrosesan transaksi, alternatif desainnya adalah batch atau online. Lalu untuk frekuensi pembaruan, alternatif desainnya adalah terus-menerus, per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Lalu yang kedua adalah menyiapkan spesifikasi desain dan laporan. Setelah sebuah alternatif desain dipilih, spesifikasi desain konseptual dibuat untuk elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama adalah output. Oleh karena sistem didesain untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemakai, spesifikasi output harus disiapkan terlebih dahulu. Misalnya, seberapa sering laporan tersebut harus dibuat, apa seharusnya isi laporan, bagaimana bentuk laporan tersebut, dan apakah pemakai membutuhkan output laporan tercetak atau tampilan. Lalu yang kedua adalah penyimpanan data. Keputusan penyimpanan data termasuk elemen data apa yang harus disimpan untuk menghasilkan laporan penjualan, bagaimana data harus disimpan, dan apa jenis file dan database seperti apa yang digunakan. Lalu yang ketiga adalah input. Pertimbangan desain input termasuk data penjualan, lokasi, dan jumlah penjualan, mana yang dimasukkan, serta di mana, kapan, dan bagaimana mengumpulkan data. Lalu yang terakhir adalah prosedur pemrosesan dan operasi. Urutan proses yang harus dilakukan membuat laporan desain konseptual sistem pada akhir tahap desain konseptual. Tim proyek pengembangan membuat dan memberikan laporan desain konseptual sistem. Lalu selanjutnya adalah aktivitas desain sistem konseptual. Bagan yang ada pada di layar itu menjelaskan mengenai bagaimana aktivitas sistem konseptual dimulai hingga dapat dioperasikan dan dapat dipelihara, yaitu dimulai dari analisis sistem, kemudian desain sistem konseptual yang terdiri dari mengevaluasi alternatif desain, lalu menyiapkan spesifikasi desain, lalu menyiapkan laporan desain sistem. Lalu setelah itu desain fisik,
lalu implementasi dan konversi, dan yang terakhir adalah operasi dan pemeliharaan. Saya Rika Amelia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua yaitu Desain Sistem Fisik. Desain Sistem Fisik merupakan penjelasan secara luas dari konseptual desain mengenai kebutuhan para pengguna sistem informasi yang dijelaskan secara terperinci tentang bagaimana menggunakan data dan menilai suatu program komputer. Persyaratan desain konseptual sistem informasi akuntansi yang luas dan berorientasi pengguna dijelaskan ke dalam spesifikasi mendetail yang digunakan untuk coding dan menguji program komputer. Adapun langkah-langkah dalam desain sistem fisik, yaitu yang pertama, desain output, yang kedua, desain file dan database, yang ketiga, desain input, yang keempat, desain program komputer, yang kelima, desain prosedur, dan yang terakhir, desain pengendalian. Lalu, bisa kita lihat pada tabel aktivitas desain sistem fisik. Melakukan langkah-langkah dalam mendesain sistem fisik dimulai dari desain output, file dan database, input, program, prosedur, dan pengendalian dari langkah-langkah tersebut, menghasilkan implementasi dan konveksi, dan aktivitas terakhir pengoperasian dan pemeliharaan. Lalu yang kita bahas pertama pada desain sistem fisik ini yaitu desain output. Desain output yaitu untuk menentukan sifat, format, isi, dan waktu pelaporan dokumen, serta tampilan layar. Output biasanya sesuai ke dalam salah satu 4 kategori berikut. Kategori pertama yaitu laporan terjadwal, memiliki sebuah isi dan format yang telah ditentukan sebelumnya dan disiapkan secara teratur. Lalu yang kedua, laporan analisis bertujuan khusus, tidak memiliki isi atau format yang telah dispesifikasi sebelumnya serta tidak disiapkan pada jadwal teratur. Laporan disiapkan sebagai tanggapan terhadap permintaan manajemen untuk mengevaluasi sebuah isu. Misalnya, manakah dari 3 produk baru yang akan menyediakan laba tertinggi? Yang ketiga, laporan pengecualian yang dipacu. Memiliki isi dan format yang telah dispesifikasikan sebelumnya, namun disiapkan hanya sebagai tanggapan terhadap kondisi yang tidak normal. Lalu yang keempat, laporan permintaan. Memiliki isi dan format yang telah dispesifikasikan sebelumnya, namun disiapkan hanya berdasarkan permintaan, baik laporan pengecualian yang dipicu maupun laporan permintaan yang dapat digunakan secara efektif untuk memfasilitasi proses manajemen. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya, yakni Reka, mengenai desain output, dan saya akan menjelaskan tentang pertimbangan desain output ini. Nah, di tabel 18.2 ini ada pertimbangan desain output. Yang pertama, ada pertimbangan penggunaan, di mana kekhawatirannya adalah siapa pengguna outputnya nanti, serta kapan dan mengapa dibutuhkannya oleh pengguna-penggunanya, dan keputusan yang bagaimana nantinya akan dibuat oleh mereka. Nah, yang kedua ada pertimbangan media. Adapun kekhawatirannya adalah apakah harus output yang digunakan berupa kertas, respon suara, disket, email, mikrofilm, atau penggabungan dari beberapa jenis tersebut. Nah, kemudian ada pertimbangan format, di mana pertimbangan format ini kekhawatirannya adalah format manakah yang akan dipilih antara naratif, tabel, atau grafis untuk mengungkapkan dengan jelas dan baik informasi yang akan disampaikan. Nah, kemudian ada pertimbangan cetakan sebelumnya. Kekhawatirannya adalah apakah output yang akan digunakan nantinya menggunakan format. Nah, kemudian ada pertimbangan lokasi, yang kekhawatirannya adalah kemanakah seharusnya output sistem informasi akuntansi tersebut akan dikirim. Kemudian ada pertimbangan akses, yang kekhawatirannya adalah siapakah yang memiliki peran penting dalam mengakses output salinan, cetak, atau layar komputer. Kemudian ada pertimbangan rincian atau detail, yang mana kekhawatirannya adalah apakah harus output yang panjang selalu didahului dari rangkuman dan daftar isi, dan apakah judul dan keterangan pada gambar dan mengatur tanggal akan menekankan bagian-bagian penting
haruskah setiap informasi-informasi yang terperinci? Kemudian ada pertimbangan ketepatan waktu. Yang kekhawatirannya adalah sesering apakah seharusnya output tersebut akan dihasilkan. Baiklah, kita akan beranjak kepada pembahasan yang berikutnya mengenai desain file dan database. Nah, data dalam berbagai unit perusahaan itu harus disimpan dalam format yang sesuai untuk membantu mencegah masalah yang akan dihadapi. 23 unit bisnis, kumpulan sistem dan format data yang tidak kompatibel, yang campur aduk, dan ketidakmampuan untuk mengkomunikasikan dan membagikan data-data dengan unit lain. AT dan T menghabiskan 5 tahun untuk membuat pandangan tunggal dari tiap-tiap pelanggan, sehingga data pelanggan dapat dibagikan di antara unit-unit bisnis. Nah, adapun tabel mengenai pertimbangan dari desain file dan database ini adalah yang pertama, ada pertimbangan media. Nah, pertimbangan media ini memiliki perhatian terhadap menyimpan data pada hard drive, disk, CD, pita, atau kertas. Kemudian yang kedua ada pertimbangan modus pemrosesan, yang mana menggunakan proses manual, batch atau real time. Kemudian ada pertimbangan pemeliharaan, prosedur apa yang dibutuhkan untuk merawat data secara efektif. Kemudian ada pertimbangan ukuran, yang menjadi perhatian adalah seberapa banyak catatan yang akan disimpan dalam basis data, seberapa besar jadinya, dan seberapa cepat sejumlah catatan akan tumbuh. Kemudian yang terakhir, apa saja presentasi dari catatan yang akan diperbaharui, ditambah, atau dihapus setiap tahun. Nah, ini merupakan pertimbangan dari desain file dan database tersebut. Kemudian kita beranjak ke desain input. Nah, pertimbangan desain input juga termasuk jenis data apa yang akan menjadi input dan metode input optimal. Adapun beberapa pertimbangan desain input adalah sebagai berikut. Yang pertama, media. Nah, media ini memiliki perhatian atau pertimbangan itu mengenai memasukkan data menggunakan sebuah keyboard, OCR, MIRC, terminal pos, kode batang, label FRID, ED, atau masukan suara. Kemudian ada pertimbangan sumber. Nah, dari mana data berasal, komputer, pelanggan, lokasi jarak jauh, dan sebagainya. Dan bagaimana itu mempengaruhi entry data. Kemudian ada pertimbangan format. Nah, pertimbangan format ini merupakan format apakah atau dokumen sumber atau turnaround dokumen, layar otomatisasi data sumber yang secara efisien menangkap data dengan upaya dan biaya yang paling sedikit. Nah, ada pertimbangan jenis yang mempertanyakan bagaimana sifat data, kemudian ada volume, seberapa banyak data yang dimasukkan, kemudian personel, bagaimana kemampuan, fungsi, dan keahlian operator entry data, apakah diperlukan pelatihan tambahan. Nah, kemudian ada pertimbangan frekuensi, seberapa sering data harus dimasukkan, kemudian pertimbangan biaya, bagaimana biaya dapat diminimalkan tanpa secara buruk mempengaruhi efisiensi dan ketepatan. Kemudian ada deteksi dan perbaikan kesalahan. Yang ditanyakan adalah kesalahan apa yang mungkin dan bagaimana kesalahan dapat dideteksi dan diperbaiki. Sekian dari saya. Nama saya Safira Rizky Saragi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan sekelompok saya mengenai desain input. Sebenarnya apa sih desain input itu? Desain input adalah pertimbangan desain input termasuk jenis data apa yang akan diinput dan metode input optimal. Adapun beberapa pertimbangan desain input sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan media, seperti memasukkan data itu menggunakan sebuah keyboard kah, atau memasukkan suara kah, atau menggunakan OCR kah, itu adalah sebuah pertimbangan. Lalu yang kedua, itu mengenai sumber, kita harus mempertimbangkan dari mana data itu berasal dan bagaimana itu mempengaruhi entry data. Selanjutnya ada pertimbangan format, ada pertimbangan jenis, seperti bagaimana sifat data tersebut, lalu ada pertimbangan volume, pertimbangan personel, pertimbangan frekuensi, pertimbangan biaya, dan pertimbangan deteksi dan perbaikan kesalahan. Dalam desain input itu sendiri, itu ada dua desain, yaitu yang pertama desain formulir dan yang kedua desain layar komputer. Kita bahas desain yang pertama, yaitu desain formulir. Desain formulir sendiri itu meskipun sistem berpindah dari dokumen kertas ke otomatisasi data
sumber, desain formulir masih sebuah topik yang penting. Lalu selanjutnya, desain layar komputer akan lebih baik atau akan lebih efisien untuk memasukkan data secara langsung ke dalam komputer daripada ke dalam sebuah kertas untuk entry lanjutan. Layar memasukkan komputer paling efektif ketika prosedur-prosedur berikut diikuti. Yang pertama, mengatur layar sehingga data dapat dimasukkan dengan cepat, tepat, dan lengkap. Lalu selanjutnya, memasukkan data dalam urutan yang sama seperti yang ditampilkan dalam formulir kertas yang menyimpan data tersebut. Lalu yang ketiga, ada mengelompokkan secara logis data terkait pada saat yang bersamaan, melengkapi layar dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Lalu yang keempat, ada mendesain layar sehingga para pengguna dapat melompat dari suatu lokasi entry ke data lokasi yang lain. Lalu yang kelima, mempermudah dalam memperbaiki kekeliruan. Lalu yang selanjutnya ada membatasi data atau nomor opsi menu pada sebuah layar untuk menghindari kekacauan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai desain program. Pengembangan program salah satu aktivitas SDLC yang paling memakan waktu. Terjadi dalam beberapa langkah, yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan pengguna atau determine user needs. Para analisis sistem berkonsultasi dengan para pengguna dan mencapai sebuah persetujuan pada kebutuhan pengguna serta persyaratan sistem. Lalu yang kedua, membuat dan mendokumentasikan sebuah rencana pengembangan atau create and document a development plan. Lalu yang ketiga, ada membuat instruksi program, kode komputer, atau yang kita sebut dengan write program instruction atau computer code. Waktu persiapan program mungkin akan berjangka dari beberapa hari sampai beberapa tahun, tergantung pada kerumitan program. Standar pemrograman atau aturan untuk membuat program berkontribusi pada konsistensi program, membuat program mudah dibaca dan dipelihara. Lalu yang keempat, menguji program atau test the program. Debugging adalah proses menemukan dan mengeliminasi kesalahan program. Sebuah program yang diuji untuk kesalahan logika menggunakan data uji yang menirukan sebanyak mungkin situasi pemrosesan data nyata dan kombinasi data masukan. Lalu yang kelima, mendokumentasikan program atau document the program. Lalu yang keenam, melatih para pengguna program atau train the program user. Lalu yang terakhir adalah memasang sistem atau install the system. Seluruh komponen sistem termasuk program dan perangkat keras, kombinasian, dan perusahaan mulai menggunakan sistem tersebut, operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai desain, prosedur, dan pengendalian. Yang pertama kita bahas mengenai desain prosedur. Dalam berinteraksi, semua orang membutuhkan prosedur agar dapat menjawab pertanyaan bagaimana, siapa, kapan, apa, mengapa, dan bagaimana, dan di mana, mengenai keterkaitannya dengan aktivitas-aktivitas yang terjadi. Desain prosedur meliputi tentang pembuatan input, pemrosesan transaksi, mendeteksi kesalahan lalu melakukan perbaikan, pengendalian, rekonsiliasi saldo, akses database, pembuatan output dan distribusi, serta perintah dari operator komputer. Selanjutnya, desain pengendalian. Di dalam desain pengendalian ini ditekankan bahwa input, pemrosesan, dan fungsi database yang tidak dapat dikendalikan dengan benar nantinya akan memberikan hasil informasi yang tidak akurat kebenarannya dan bernilai rendah. Di dalam SIA harus dibangun pengendalian agar memastikan keefektivitasannya dan keefisiensiannya dan juga ketepatannya. Pengendalian yang penting di dalam laporan desain sistem fisik terangkum apa yang akan dicapai dan akan dijadikan sebagai dasar bagi keputusan manajemen baik atau tidaknya dalam memproses fase implementasi. Lalu,
Adapun beberapa pengendalian yang penting harus diperhatikan. Yang pertama, mengenai validitas, lalu yang kedua mengenai otorisasi, lalu yang ketiga mengenai ketepatan, selanjutnya keamanan, pengendalian numerik, ketersediaan, kemampuan pemeliharaan, integritas, jejak audit, lalu ada laporan desain sistem, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang harus diperhatikan dalam pengendalian. Selanjutnya, adapun contoh daftar isi laporan keuangan dalam pengendalian sistem. Yang pertama, ada ringkasan eksekutif atas desain sistem konseptual yang terdiri dari beberapa bagian seperti gambaran umum desain yang direkomendasikan, tujuan yang akan dicapai oleh desain tersebut, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya ada laporan desain sistem fisik, ada laporan tujuan pasca implementasi. Ketiga laporan tersebut adalah contoh dari daftar isi laporan keuangan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan sekelompok saya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Melia Tranisha akan melanjutkan presentasi kali ini, yaitu tentang implementasi sistem. Implementasi sistem merupakan proses di mana harus memasang perangkat keras dan perangkat lunak sehingga sistem informasi akuntansi menyala dan dapat dijalankan. Pada umumnya, proses ini terdiri dari yang pertama, pengembangan rencana, lalu yang kedua, pengembangan dan pengujian software, mempersiapkan lokasi, yang keempat, memasang dan menguji hardware, yang kelima, memilih dan melatih personel, yang keenam, mengembangkan dokumentasi, serta yang ketujuh, menguji sistem. Lalu selanjutnya dalam implementasi sistem, yang pertama ada perencanaan implementasi dan persiapan situs. Rencana implementasi terdiri dari pekerjaan implementasi, perkiraan tanggal penyelesaian, perkiraan biaya, dan orang atau orang-orang yang bertanggung jawab untuk masing-masing pekerjaan. Rencana tersebut menyatakan kapan proyek tersebut seharusnya diselesaikan dan kapan sistem informasi akuntansi dijalankan. Perubahan sistem informasi akuntansi bisa membutuhkan penyesuaian pada struktur organisasi perusahaan yang ada sekarang ini. Persiapan situs merupakan proses yang panjang dan harus dimulai dengan baik pada awal tanggal pemasangan. Berikut aktivitas implementasi sistem. Struktur ini menunjukkan bagaimana aktivitas dari implementasi sistem menganalisis, mendesain, dan mengikuti proses implementasi hingga sistem informasi akuntansi dapat dijalankan atau dapat dioperasikan. Lalu selanjutnya yang kedua ada memilih dan melatih personel. Pegawai dapat dipekerjakan dari luar perusahaan atau dipindahkan secara internal. Mempekerjakan pegawai dari dalam perusahaan adalah alternatif yang paling mudah dan lebih efektif, karena pegawai telah dan operasi perusahaan. Selanjutnya, memindahkan pegawai yang digantikan sebagai akibat dari sistem yang baru dapat meningkatkan loyalitas serta moral pegawai. Di saat para pengguna tidak cukup untuk dilatih, maka perusahaan tidak dapat memperoleh manfaat dan pengembalian atas investasi yang telah diharapkan. Para pegawai harusnya dilatih mengenai perangkat keras, perangkat lunak, dan segala kebijakan maupun prosedur baru. Lalu yang ketiga ada melengkapi dokumentasi. Terdapat 3 jenis dokumentasi yang harus disiapkan untuk sistem baru, yaitu dokumentasi pengembangan atau development implementation, di mana menjelaskan sistem informasi akuntansi baru, di mana dokumentasi ini termasuk sebuah deskripsi sistem, salinan tata letak output, input, serta file dan database, bagian alih program, hasil uji, dan formulir penerimaan pengguna. Yang kedua yaitu dokumentasi operasi atau disebut operation documentation, di mana di dalamnya terdapat jadwal pengoperasian, file dan database yang diakses, serta persyaratan perlengkapan, keamanan, dan penyimpanan file. Yang ketiga ada dokumentasi pengguna atau user documentations,
di mana mengajarkan para pengguna bagaimana untuk mengoperasikan sistem informasi akuntansi, dan tindakan ini termasuk prosedur dan bahan pelatihan. Lalu yang terakhir ada menguji sistem. Berikut 3 bentuk pengujian yang umum. Yang pertama ada walkthrough, adalah tinjauan langkah demi langkah, prosedur atau logika program untuk menemukan logika yang salah, kesalahan, pengabaian, atau masalah lainnya. Yang kedua ada uji pengolahan data atau processing test data, di mana termasuk seluruh transaksi valid dan semua kondisi kesalahan yang mungkin dijalankan untuk menentukan apakah sebuah program beroperasi seperti yang didesain. Dengan begitu, transaksi valid ditangani dengan layak serta kesalahan dideteksi dihadapi dengan tepat. Yang ketiga adalah uji penerimaan atau acceptance test, di mana menggunakan salinan transaksi dan sejumlah file asli dibandingkan hipotesisnya. Para pengguna mengembangkan kriteria penerimaan dan membuat keputusan final apakah sistem informasi akuntansi tersebut akan diterima. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri lainnya. Baiklah, saya Safira Alivia Zahra akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya sebelumnya mengenai konversi sistem. Konversi atau conversion adalah proses perubahan dari sistem informasi akuntansi lama ke sistem informasi akuntansi yang baru. 4 pendekatan konversi yang digunakan yaitu konversi langsung, konversi paralel, konversi bertahap, dan konversi pilot. Konversi langsung atau direct conversion menghentikan sistem informasi akuntansi lama ke sistem informasi akuntansi baru yang baru diperkenalkan. Sebagai contoh, SM dapat menghentikan sistem lamanya pada Sabtu malam dan menggunakan sistem informasi akuntansi baru pada Senin pagi. Konversi paralel atau parallel conversion mengoperasikan sistem lama dan baru secara bersamaan untuk satu periode. Sebagai contoh, SM dapat memproses transaksi menggunakan kedua sistem, membandingkan output, merekonsiliasi perbedaan, mengoreksi masalah, dan menghentikan sistem lama setelah sistem baru terbukti kemampuannya. Konversi bertahap atau phase-in conversion secara bertahap menggantikan elemen-elemen dari sistem informasi akuntansi lama dengan yang baru. Sebagai contoh, SM dapat mengimplementasikan sistem persediaannya, kemudian pengeluaran, pengumpulan penjualan, dan seterusnya sampai seluruh sistem fungsional. Dan yang terakhir, konversi pilot atau pilot conversion mengimplementasikan sebuah sistem di satu sisi bagian organisasi, seperti lokasi cabang. Sebagai contoh, SM dapat memasang sistem POS barunya pada salah satu toko menggunakan pendekatan langsung, paralel, ataupun bertahap. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu operasi dan pemeliharaan. Langkah SDLC terakhir adalah mengoperasikan dan memelihara sistem baru tersebut. Suatu tinjauan pasca implementasi adalah tinjauan yang dibuat setelah sistem baru telah beroperasi dalam periode singkat untuk memastikan apakah sistem baru tersebut memenuhi sasaran yang direncanakan, mengidentifikasikan kecukupan standar sistem, dan meninjau pengendalian sistem. Laporan tinjauan pasca implementasi adalah sebuah laporan yang menganalisis sebuah sistem yang baru saja diserahkan untuk menentukan apakah sistem tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki atau diselesaikan sesuai anggaran. Sekian dari penjelasan materi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.